Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Pemprov Jakarta menggratiskan tarif layanan Transjakarta dan MRT selama 1 pekan selama pemulihan halte yang rusak akibat aksi unjuk rasa. Layanan transportasi gratis Transjakarta dan MRT mulai berlaku pada hari Sabtu 30 Agustus. Hal ini agar masyarakat tetap dapat menggunakan angkutan umum meski sejumlah halte dan stasiun dalam proses perbaikan. PT Transportasi Jakarta secara bertahap memulihkan operasional layanannya setelah sebelumnya sempat terhenti akibat unjuk rasa. Pemulihan diprioritaskan di rute-rute utama yang memiliki kepadatan penumpang tinggi. Ini sampai dengan 1 minggu ke depan, Pemprov DKI Jakarta akan menggratiskan atau 0% karena memang banyak sistem kita yang rusak, yang terbakar kemarin, pasti kan nggak bisa di-tap. Untuk itu maka segera akan kami lakukan perbaikan, mudah-mudahan dalam 1 minggu ke depan sistemnya sudah bisa normal. Tetapi apapun yang terjadi di lapangan, inilah konsekuensi yang harus kita perbaiki, kita jalanin bersama-sama. MRT Jakarta sudah membuka layanan operasi pasca demo. Namun untuk sementara MRT Jakarta hanya melayani rute Lebak Bulus hingga Blok M. Tidak berhenti di stasiun Istora Mandiri Senayan karena stasiun ini terdampak. Dari 13 stasiun, hanya stasiun Istora Mandiri yang rusak. MRT juga masih menghitung total kerugian fasilitas yang rusak. Di antaranya 5 pintu masuk stasiun dan 1 vending machine. Dengan catatan kita akan skip station atau kita tidak berhenti pada stasiun Istora Mandiri. Ya, memang dari pemeriksaan tim di lapangan yang terdampak dari 13 stasiun kita itu hanya 1 sebetulnya yang terpusat di sekitar aksi massa kemarin malam, yaitu stasiun Istora Mandiri ini. Dan kerusakan major pada entrance stasiun, baik itu kaca yang pecah, vandalisme, dan baik vandalisme juga ada di dalam stasiunnya, dan juga ada penjarahan pada vending machine seperti itu. Memang tidak semua, dan juga ada pengerusakan pada fasilitas CCTV. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Liugong Machinery Indonesia menggelar Customer Day pada 28 dan 29 Agustus di Liugong After Sales Cakung, Jakarta Timur. Tak hanya menampilkan teknologi terbaru, acara ini juga menjadi momentum peresmian perusahaan pembiayaan untuk mendukung industri konstruksi dan pertambangan. Indonesia menggelar Customer Day pada 28 dan 29 Agustus di Liugong After Sales Cakung, Jakarta Timur. Acara ini menampilkan lini produk yang mendukung berbagai industri seperti pertanian, perhutanan, konstruksi, hingga pertambangan. Perusahaan asal Tiongkok ini juga memamerkan teknologi alat berat elektrik yang lebih ramah lingkungan dan mendukung aktivitas bisnis berkelanjutan. Every year we organize this kind of customer day to show what's the improvement of Liugong products. And at the same time, we would like to the customer come to here to know what's the new technology, new products. Satisfy the customer, provide the full total solutions to the customer is our target, and also this is our culture. Salah satu agenda utama pada acara ini adalah kompetisi mekanik bertajuk Technical Skill Competition yang melibatkan para teknisi alat berat dari mitra perusahaan. Ajang ini menjadi sarana untuk meningkatkan keterampilan teknis sekaligus seleksi perwakilan Indonesia dalam kompetisi global yang akan berlangsung di Thailand pada Oktober mendatang. Tujuan dari program ini adalah untuk mendorong motivasi bagi seluruh mekanik yang dimiliki oleh Liugong sendiri dan juga seluruh distributor kami, termasuk customer, untuk mengasah seberapa baik kemampuan yang mereka miliki dalam menyelesaikan satu masalah yang terjadi di unit itu sendiri. Dalam kesempatan yang sama, produsen alat berat ini juga meresmikan PT Liugong Finance Indonesia setelah mendapatkan izin usaha dari OJK pada 21 Juli lalu. Sejumlah kerjasama strategis juga diteken termasuk dengan institusi pendidikan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di industri alat berat. Hingga kini, perusahaan alat berat asal Tiongkok ini telah mempekerjakan lebih dari 2.000 orang di Indonesia dan terus memperkuat investasi di sektor alat berat sekaligus
sekaligus menegaskan komitmennya untuk mengembangkan teknologi yang inovatif dan ramah lingkungan. Kedepan, perusahaan multinasional asal Tiongkok ini menargetkan pembangunan fasilitas produksi di tanah air. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, usai jeda kami ajak Anda untuk melihat salah satu sanggar musik yang mengajak kreativitas anak-anak untuk bermain biola dan banyak instrumen lain. Hadir usai jeda. Aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi di Kompas TV. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku?